Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelas 7 kita melakukan pertemuan yang kedua. Silakan dibuka halaman 81 di paketnya ya, yang di sini. Nah, ini halaman 81 dibuka. Kita lanjutkan materi yang kemarin. Kemarin sudah bahas tentang idhar qamariyah dan idgham syamsiyah. Nah, sekarang kita akan pelajari surat Ar-Rahman ayat 33 dan surat Al-Mujadilah ayat 11 ya. Ini tetap tentang ilmu pengetahuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Terjemahannya adalah wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah, kata Allah gitu ya, tembuslah, kowe sanggup tembus. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Nah, di sini di sultan ini maknanya kekuatan. Kekuatan di sini bukan artinya kekuatan super power itu tidak, tapi kekuatan ini. Jadi pakai ilmu pengetahuan ya. Makanya dulu Neil Armstrong barang mau pergi ke bulan itu ya begitu. Kalau nggak pakai ilmu pengetahuan nggak bisa. Beberapa kali gagal terus kan, membuat pesawat akhirnya tembus bulan. Ya, itu tadi tentang surat Ar-Rahman ayat 33. Nah, kandungannya apa? Ini sangat cocok untuk kalian pelajari karena apa? Ayat ini menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan umat manusia. Terus manusia ini dapat mengetahui benda-benda langit, kemudian benda-benda yang ada di bumi itu kecuali dengan ilmu pengetahuan. Ya. Jadi nggak bisa dengan apa-apa yang lain kecuali dengan ilmu pengetahuan. Nah, manusia ini dapat menjelajahi juga angkasa raya. Ya. Terus diceritakno itu koloni Neil Armstrong sing tahu pergi nang bulan, barang ya itu juga ada. Dengan ilmu pengetahuan manusia mampu menembus sekat-sekat yang selama ini belum terkuak hebat bukan? Nah, itu artinya dengan ilmu pengetahuan. Ya. Karena apa? Manusia ini diberi potensi oleh Allah berupa apa? Akal. Jadi selain manusia, ya, contohnya di bumi loh, hewan itu tidak diberi akal, cuma naluri. Ya. Jadi ada naluri untuk hewan. Tapi kalau akal tidak punya. Boleh sampai duwe akal, ngakali menungsane. Ya, tidak bisa. Nah, akal ini harus diasah. Kowe keping pinter, itu kudu bisa dilatih, belajar. Orang langsung bim salah bim bagi wong pinter enggak bisa ya. Nabi Muhammad bersabda an Anas bin Malik radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ini tulisan wa muslimatin ya. Jadi belajar ilmu itu wajib bagi laki-laki dan perempuan, itu wajib bagi muslim ya. Ingat kalau enggak belajar berarti boleh kena dosa. Karena apa? Faridatun, fardunya fardhu ain, enggak fardhu kifayah ya. Jadi harus setiap diri manusia atau setiap muslim itu wajib. Tentang pentingnya menuntut ilmu, Imam Syafi'i dalam kitab Diwan itu juga menegaskan man arada dunya, ini juga hadis. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Sapa wong kepingin uripe ning donya penak kudu karo ilmu pengetahuan. Sapa wong kepingin uripe ning akhirat besok penak itu ya kudu mbek pengetahuan. Jadi dua-duanya, paman arodahuma, kepingin loro-loro nih penak, ya kudu ilmu pengetahuan, ya. Ilmu pengetahuan apa? Ya umum, ya agama, ya. Yang terutama itu yang agama, ya. Agama itu terutama. Nomor satu, kayak kowe gak iso ngaji, hati-hati bahaya ini, ya. Kowe iso maca, aman di dunia, tapi kowe gak iso ngaji, gak iso sholat, bahaya di akhirat itu. Hati-hati, ya. Itu tentang pentingnya ilmu pengetahuan yang diungkap oleh surat Ar-Rahman ayat 33. Sekarang surat Al-Mujadilah ayat 11 ya. Surat Al-Mujadilah ayat 11 ini juga masih menerangkan tentang pentingnya ilmu pengetahuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fangsuzu yarfa'illah. Ini ada kata-kata yarfa'illah. Yarfa mongko bakal ngangkat sapa Allah Gusti Allah alladzina mare wong akeh amanu kang padha iman minkum setengah saking ira kabeh walladzina lan wong akeh utul ilma wong kang duweni ilmu. Darajat itu pirang-pirang derajat.
Tapi lek kepengin derajatmu bagus, ya, kudu ilmu pengetahuan. Soge gak duwe ilmu, entek soge ini kon lain. Tapi kon mas kiri duwe ilmu kaya wong soge. Ngono lho, ya. Paham ya? Jadi ilmu itu penting, ya. Karena apa? Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang yang punya ilmu pengetahuan. Nah, itu makanya ya harus mencari ilmu terus. Jangan sampai berhenti SMP mandek marano rapi ya, tak usum. Setelah dilawasi dan sekarang kamu harus generasi milenial lanjutkan. Ya. Mari ngaji di TPQ, wah berangkat nang pondok. Boleh itu bagus. Ya, ngaji kene tok marang ngono kait maca alif ba ta wis leren, burung sampai Al-Qur'an. Wong kon maca Al-Qur'an ndak bisa, Pak. Ya apa kon Islam tak kudu. Kon besok takoni ya, wa ma imamuka? Jawabane itu Al-Qur'an imami. Kon Al-Qur'an gak tau kok waca. Katanya jawab Al-Qur'an imami. Kok nyimut men ya ora kira Al-Qur'an katanya kok sebut-sebut ora tau kok waca nek dunya. Saya lanjutkan. Ya, makanya kudu harus belajar ilmu. Mengapa orang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya? Sudah tentu orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan luas akan dihormati oleh orang lain. Ya, terus ya. Jadi akan dihormati. Lon wong masih kan duwe, tapi wonge pinter, dihormati. Ya, betul itu. Golongan ulama barang alim ulama barang itu dihormati karo wong. Karena apa? Mereka punya ilmu, enggak bodoh. Ya. Donya wae kabeh iso golek, tapi lek ilmu iku lek gak wong sing semangat merengono iman, enggak gelem ana rasa kerenteke, ya dia akan putus di situ. Ya. Maka niku dulu semangat untuk mencari ilmu. Terus tulisin bersama saya. Sponsor anakku sekolahnya. Lanjut. Ayat ini juga menjelaskan tentang berlapang-lapanglah kalian ketika berada di dalam majelis atau tempat mencari ilmu, ya. Yakni apabila kita berada di tempat menuntut ilmu, baik itu di kelas, masjid, majelis taklim, kemudian dan lain sebagainya, ya. Kita harus memberikan kesempatan kepada orang lain untuk sama-sama mendapatkan tempat duduk yang layak. Apa oleh kok sampeyan iku wong gede, misalnya wong ternama, derajate kelas seperti ya misalkan wong kok sugih lebak misalnya ya apa Darmanto misalnya lek sampean iso dadi wong koyo ngene iku jangan sampai besok iku ndek ngarepmu koyo wah saya harus kelihatan di depan tidak ya jangan. Imam Bukhari ya, sing duwe kitab Jami' Bukhari ya hadis sahih iku lek nang masjid gak tau ngomong gak tau senengane salat nang pojok nyamar kan sing ngurus sampean bahkan ana sing takon iku sapa lho wa sahibul Jami' Bukhari ya iku wong alim-alime wong sing duwe kitab Jami' Bukhari lha wong biasa sederhana enggak ngetok-ngetok ya karena apa ora penting sing penting delok Gusti Allah delok menungso iku apa biasa ya gak usah wah enggak usah lek kon sampeyan wah ngono berarti nuruti donya nuruti nafsu nuruti karepmu ya padahal apa karep iku golek nang Gusti Allah iki karep Gusti Allah ya apa ae nglakoni ngono ya. Jadi saya lanjutkan ini juga menjelaskan tentang berlapang-lapanglah ya. Jadi kowe kudu semangat kudu lapang dada wis oleh ilmu ku niat nawa itu tolabul ilmi saya niat mencari ilmu itu. Akan tapi perlu diingat bahwa orang yang beriman tapi tidak berilmu dia akan lemah. Wong iman gak duwe ilmu dia lemah. Makanya wong alim iku ya iku derajatnya luwih apik timbang wong ahli ibadah. Gitu loh ya. Banyak orang ahli ibadah tapi enggak alim. Wah, dulu ana ceritane iki, setan itu pernah mau masuk itu ragu-ragu. Di dalam masjid itu ada dua orang, satu yang tidur, satunya orang yang sedang sholat. Kan terus iki tulis 835 tidak tadi ya buat ditulis apa nah mari ngono saya lanjutkan setan itu mau masuk ke enggak karena ada dua orang satunya dalam masjid tidur satunya lagi sholat mari ngono akhirnya enggak usah digaris ditulis sih engko tak tarik nah kemudian bagaimana dileti kemudian bagaimana akhirnya kemudian maaf sponsor tok ini
Ini anakku sekolah daring ya. Kita lanjutkan. Akhirnya Nabi Muhammad itu takut nang setan, apa kan kowe kok gak gelem mlebu. Kula niku wedi Gusti. Oh, wedi nang sing salat. Mboten, kula mboten wedi nang sing salat dari setan. Kula wedi yen lek mlebu nang masjid sampai nggugahi wong sing turu niku. Soale wong sing turu niku pinter, ahli agama, ahli fikih pinter, wong ngalim. Lah sementara sing ahli ibadah niku wonge ora patek pinter, ahli ya. Yo, katakanlah bodoh, nah, coba kurang ilmune. Nanti nek sampai semerep sing turun iku tangi, ero klirune wong sing salat, mungkin dibenderakan kula sing rugi jare. Iki jare setan. Makane muncul nadoman dalam kitab Al-Ala iku fa inna faqihan wahidan mutawarrihan asyaddu 'ala syaitani min alfi abidi. Ya, dadi wong alim fikih siji tur kang ngedoi haram iku luwe abot jarine setan ya timbangane wong 1000 ahli ibadah. Wong setan iku abot nggodha wong situk wong alim fikih iku situk abot ya. Entengan wong Buddha wong 1000 sing ahli ibadah tapi dhek enggak alim, enggak pinter, alias bodoh. Makanya aja dadi wong bodoh ya, kudu dadi wong pinter. Ngono lho. Sikap dan perilaku terpujian dapat diterapkan sebagai penghayatan surat Ar-Rahman ayat 33. Yang pertama, senang membaca buku. Sama kudu senang membaca buku, enggak harus buku nyel ini ya. Boleh di internet boleh, Google boleh, googling silakan, banyak sekarang. Yang kedua, selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta. Sama sih enggak roh, boleh oro. Wah, aku kok goblok kayak gini. Koyo apa? Harus diperangi, kegoblokan itu harus diperangi. Jangan menyerah. Aduh aku kok goblok, wis gak belajar itu jenenge menyerah. Putus asa wala tayasu fi rahmatillah. Jangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Tidak boleh. Terus belajar, nanti suatu saat akan diberi hidayah oleh Allah. Yang ketiga, meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah untuk manusia. Oleh karena itu manusia harus merasa haus untuk terus menggali ilmu, pengetahuan. Nah, itu bumi, aku diciptakan dan menungso kudu haus. Jadi kudu pinter untuk mencari ilmu. Dan yang keempat, itu harus rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya. Karena apa? Sukses itu tekok sapa? Tekok Gusti. Aku iki gak iso apa-apa. Ya. Lek sampean iso kok ngono ku mangko, sukses itu Gusti. Aku gak iso sombong. Sugih yo ngono. Sugih ku awake dhewe gak melok duwe. Sapa sing melok duwe? Gusti Allah. Lek Gusti Allah gak kei sugih nang sampean, yo gak kira sugih sampean, gak duwe apa-apa. Ojo sampai ngaku, oh itu sawahku, oh itu kebonku, tidak boleh. Ya, itu milik siapa? Milik Gusti Allah. Ya, ingat itu, milik Gusti Allah. Waktu itu Gusti Allah. Itu tak coba. La haula wala quwata illa billah. Orang ono yo, orang ono kekuatan tak liyane Gusti Allah. Terus kemudian sikap perilaku yang dapat kita pahami dari surat Al-Mujadilah ayat 11. Yang pertama, punya rasa ingin tahu yang tinggi. Ya. Keingin-tahuan yang tinggi tentang ilmu itu harus. Yang kedua, bersikap sopan saat belajar dan selalu menghargai dan menghormati guru. Tak boleh selengean nang guru, umpamane wah menggelit, umpamane sing parang jagelut. Waduh. Dan wis tak boleh ya, tak boleh jangan. Nanti ilmunya akan enggak barokah, enggak bermanfaat. Nantinya kamu akan diadab oleh Allah. Yang ketiga, senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan. Enggak apa-apa. Kalau nggak ngerti tanya kepada guru, silakan. Ya. Dan yang keempat, selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah. Ya, jadi ilmu agama, ilmu umum itu harus diseimbang. Tidak boleh silih abot sisi, tapi kecuali kalau ada. Kalau abotan ilmu umum itu tidak boleh. Paham ya? Setelah kamu dapat membaca dan memahami isi kandungan surat Ar-Rahman, nah ini nanti ada tugasnya. Tugasnya sudah saya Google Classroom. Ya, silakan dibuka, dicek satu-satu ya, dan mungkin bisa dari saya tentang bab 1 ini. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.